Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang aplikasi laporan keuangan BUMDes yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Desa bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Aplikasi yang telah diluncurkan oleh Kemendes ini, aplikasi ini bersifatnya Excel, jadi semua komputer dan Bapak Ibu bisa mengoperasikan aplikasi ini. Aplikasi Excel ini memudahkan Bapak Ibu pengurus BUMDes untuk membuat pelaporan keuangan BUMDes. Memang aplikasi ini harus mengisinya dari transaksi yang ada di jurnal. Kita lihat bagaimana pengisian aplikasi ini, misalnya dimulai dengan pengisian identitas BUMDes. Nama BUMDes, nama Pemda, kemudian nama kecamatan, kemudian ada nama desa, kemudian pengisian nama BUMDes, alamat BUMDes, unit usaha BUMDes, kemudian awal tahun buku. Awal tahun buku itu kalau di pelaporan akuntansi biasanya dimulai dari Januari dan diakhiri dengan Desember. Kalau per semester artinya dimulai dari Januari, diakhiri sama bulan Juni. Kemudian untuk aplikasi ini, Bapak Ibu pengurus BUMDes hanya cukup mengisi transaksinya di jurnal. Hanya saja untuk mengisi jurnal ini memang Bapak Ibu harus mengerti maksud dan tujuan transaksi, sehingga memudahkan Bapak Ibu untuk mengisi jurnal ini. Karena pengisian transaksi di jurnal ini, satu transaksi itu dua pencatatan. Ada pencatatan di debit, ada pencatatan di kredit. Kalau tidak dicatat antara debit dan kredit, maka hasilnya tidak sinkron. Oleh karena itu, pengisian di jurnal ini yang perlu dilakukan Bapak Ibu adalah memahami transaksi. Saya akan mencontohkan beberapa transaksi di BUMDes yang bisa menjadi pemahaman bagi Bapak Ibu. Misalnya saya contohkan ini transaksi contohkan di BUMDes Barokah. Di BUMDes Barokah, kita lihat bahwa transaksinya di BUMDes Barokah ini misalnya pencairan penyertaan modal desa 140 juta. Kemudian pencatatan di jurnalnya, karena pencairan penyertaan modal sifatnya artinya ada penambahan kas. Oleh karena itu, kasnya adalah di sisi debit, kemudian penyertaan modalnya berada di sisi kredit. Kemudian transaksi kedua, misalnya BUMDes Barokah membeli RAM yang digunakan untuk timbangan sawit, karena kebetulan BUMDes ini usahanya adalah DO sawit. Sebesar pembelian RAM-nya 68 juta. Kita lihat pencatatannya, misalnya pembelian peralatan dan mesin, terangannya 68 juta. Karena ada pembelian artinya ada pengurangan kas. Karena kas berkurang makanya dicatat di kredit. Nah, kita lihat peralatan mesin 68 juta, kemudian kas 68 juta di sisi kredit. Kemudian transaksi ketiga kita lihat pembelian TBS dari petani 2.200 sebanyak 4.000 kg. BUMDes Barokah beli dari petani. Bagaimana pencatatannya? Karena sifatnya pembelian artinya adalah pencatatannya harga pokok penjualan barang dagangan sebanyak 8.800.000, kemudian kas tunai 8.800.000. Kas tunai maksudnya berkurang, di sisi kredit 8.800.000. Kemudian transaksi keempat kita lihat
Bumdes Barokah menjual TBX ke pabrik dengan harga 2.400 sebanyak 4.000 kg dengan perjanjian pembayaran di bulan depan. Artinya belum ada pembayaran. Oleh karena itu pencatatannya adalah piutang di debit, persediaan barang dagangan di kredit. Kenapa piutang usaha? Karena orang yang berhutang ke Bumdes. Makanya dicatat piutang usaha. Kemudian persediaan barang. Kenapa di kredit? Karena persediaan barang sawitnya berkurang sebanyak 9.640. Jadi perlu Bapak Ibu pengurus Bumdes ketahui bahwa pencatatan barang bukan pencatatan unitnya, tapi pencatatan nilai barang tersebut. Kemudian kita lanjutkan transaksi berikutnya, pembelian inventaris kantor 15 juta. Dicatat beban perlengkapan lainnya karena tidak ada, kebetulan di aplikasi ini sudah ditulis transaksi-transaksi, macam-macam transaksi di aplikasi ini. Ada beban listrik, beban telepon, beban lainnya, beban sewa dan lain-lain. Kebetulan tidak ada namanya beban inventaris, jadi yang ada beban perlengkapan lainnya. Jadi kita catat beban perlengkapan lainnya 15 juta. Kemudian kas tunai berkurang 15 juta. Kemudian berikutnya, Bumdes Barokah membayar gaji pengurus, dicatat gaji pengurus 6 juta, kemudian kas tunai berkurang 6 juta. Kemudian transaksi berikutnya, membeli barang makan dan minum sebanyak 3 juta, Bumdes. Itu dicatat beban jamuan tamu 3 juta, kemudian kas tunai 3 juta berkurang. Kemudian, Bumdes Barokah melakukan penyewaan kantor 500.000, dicatat beban sewa 500.000, kas tunai berkurang 500.000. Kemudian selanjutnya Bumdes Barokah membayar ongkos mobil membawa TBS ke pabrik 700.000. Kita lihat dicatat beban transportasi 700.000, kas tunai berkurang 700.000. Jadi dengan demikian pencatatan pada aplikasi ini cukup di jurnal. Sudah selesailah pencatatan semuanya, ada 9 transaksi. Saya menyarankan kepada pengurus Bumdes, karena pencatatannya ini di jurnal, sebaiknya pencatatan transaksi ini dilakukan setiap kali ada transaksi langsung dimasukkan ke aplikasi ini. Jadi Bapak Ibu pengurus Bumdes tidak lagi repot. Jangan menumpuk transaksi sehingga pada akhir tahun baru dimasukkan ke aplikasi ini. Ini yang sering lama. Bekerjanya menjadi lama. Oleh karena itu, Bapak Ibu pengurus Bumdes, pencatatannya harus setiap kali ada transaksi langsung dicatat di sini, karena dia pencatatan di jurnal. Kita lihat hasilnya dari transaksi tadi, misalnya di laba rugi sudah ada langsung muncul di laba rugi. Jadi kita tidak perlu lagi menulis di laporan laba rugi, dia langsung terkoneksi dengan laporan laba rugi. Kita lihat rugi Bumdes sebanyak 34 juta. Kemudian di laporan ekuisitas atau perubahan modal, kita lihat sudah tertulis modal awal 140 juta dari dana desa. Kemudian karena ada rugi 34 juta, maka modal menjadi berkurang menjadi 106 juta. Di neraca juga sudah tercatat. Kita lihat total aset neraca 106 juta. Kemudian total modal 106 juta. Jadi modal sama dengan aset. Kemudian kita lihat di laporan arus kas juga demikian. Ada kas yang tersisa langsung ada catatannya di sini sebesar 38 juta. Kas di tangan. Jadi setelah transaksi tadi tinggal lagi kas di tangan sebanyak 38 juta. Kemudian kita lihat skornya. Jadi aplikasi ini sudah langsung mencatat skor Bumdes kita itu sehat atau tidak. Jadi kita tidak perlu lagi melihat kemampuan Bumdes kita itu sehat atau tidak. Dia sudah tercatat langsung ada skor 26, tidak sehat. Andaikan Bumdes kita untung, skornya akan lebih baik. Mungkin itu dari saya. Semoga
panduan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu pengurus BUMDes. Semoga bisa membuat laporan keuangan BUMDes ke depannya. Saya berpesan untuk tahun 2023 ini, seluruh pengurus BUMDes harus menggunakan transaksi ini, dan catatlah setiap kali transaksi, ketiklah di jurnal ini. Bapak Ibu tidak akan pusing, tidak akan kewalahan ketika pencatatan di jurnal ini setiap kali transaksi. Tetapi Bapak Ibu akan kewalahan membuat laporan keuangan kalau tidak langsung dimasukkan ke jurnal ini. Mungkin itu dulu, lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.